Kita perhatikan kawan, ini ada mikroba tanah bercampur dengan semut. Tampak medianya sangat keras sekali kawan. Ini memang belum kita pergunakan teknik vegetatif full. Suatu saat kita bisa memindahkannya agar perakaran nantinya berada di bagian atas. Tetapi kita perhatikan bunga-bunganya dulu sahabatku. Kita perhatikan bunga-bunganya lebih dahulu. Juga faktor musim jambu air mulai memunculkan bakal bunga seperti ini. Dalam kondisi seperti ini kawan, jangan pernah kita tuh memupuk kimia. Ini akan mudah rontok sebab di tabu lampot. Dan kita bisa menggunakan kompos hijau daun, membantu kelembapan, juga membantu aktivitas biologi tanah di sini, mikroba tanah agar semakin berkembang biak di media ini. Tentu akan membuat media tanah di sini kalau subur, nantinya mikroba tanah banyak, juga membantu pembesaran bakal bunga, juga nantinya semoga bakal buah. Nah, ini tentu kita lakukan seperti ini dengan cara alami sebab ini cuma media tanam di dalam pot. Silahkan sahabatku semuanya, jika saat ini saat musim berbunga kemudian punya tanaman di tabu lampot, boleh menggunakan seperti yang saya lakukan. Silahkan sahabatku, kita terus kompos pupuk hijau daun. Dan banyak cara sharing yang kita lakukan, semata-mata itu hanya tabu lampot kita, tanaman jambu air di lahan lantai 1, kita bisa memilikinya seperti layaknya di lahan tanah yang luas. Biasa sahabatku, kita kumpulkan tumbuhan-tumbuhan, daun-daun kering seperti ini, bercampur dengan media tanah. Ini berasal dari rembesan-rembesan kawan, dan sampah-sampah dari daun-daun yang sudah waktunya untuk mengering kita campur jadi satu. Ini nggak apa-apa, ini sangat bagus. Semakin banyak kompos daun-daunan dari tumbuhan tanaman ini akan semakin bagus nanti pertumbuhan batang, akar, daun juga insya Allah pembuahannya. Ini juga kompos-kompos daun-daun seperti tampak penuh seperti ini kawan. Nanti kalau sudah bereaksi aktif, ada peleburan-peleburan, proses-proses kimia di mana mikroba tanah juga, faktor tanah juga, binatang lain-lain yang berada di sini ini tidak akan bertambah media tanam, ini akan cepat habis. Akhirnya media pot ini juga akan menghasilkan seperti simbiosis mutualisme, di mana kotoran-kotoran tersebut juga akan mendatangkan jenis-jenis mikroba yang seperti mikroba spesial, mikroba dari kotoran binatang. Jadi tidak perlu memupuk dari pupuk kandang kalau kita memang memiliki cadangan banyak kompos hijau daun atau tumbuhan lunak. Ini sangat membantu kawan.
kondisi media tanam yang kita picu dengan kompos tumbuhan kawan, itu akan menjadikan media tanam ini lembab. Kelembapan akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman, terutama dari segi perakaran. Sebab patokan kita perakaran, nyawa sebuah tanaman itu terletak pada perakaran. Jadi perakaran bagus, batang bagus, daun bagus, akhirnya bisa ke generatif fase. Dan untuk melakukan hal ini semuanya kawan, kalau memang kita itu penghobi tanaman di pot, di lahan sempit, tentu tidak akan susah, dan ini adalah hobi yang sangat menyenangkan. Bisa kita tutup dengan tanaman yang lain, atau kalau kita punya benih-benih bisa kita lakukan teknik tumpang sari sekaligus seperti ini. Dan jangan takut tanaman akan lembab kalau kita taruh sesuatu di tempat ini. Jangan khawatir kawan, sebab kalau mikrobia tanah ini kawan akan berkembang pesat, otomatis oksigen juga terpenuhi. Karena mikrobia tanah juga binatang-binatang seperti cacing tanah itu akan berkembang biak di dalam media tanam ini. Tentu oksigen akan terpenuhi, tetapi dalam tempo nanti kita juga akan berusaha menempatkan tanaman ini di bagian atas media agar nantinya itu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kita perhatikan kawan, kita punya tumbuhan seperti ini. Ini hanya sekedar menutup media tanam ini kawan, agar ini kelembapan terjaga. Ini boleh kita lakukan dengan cara seperti ini, atau kita menempatkan tanaman-tanaman jenis tanaman tumpang sari, sayuran, lombok dan lain-lain kalau kita memiliki benihnya. Ini sangat membantu kelembapan. Juga yang perlu kita lihat, nah ini kawan, baiklah sahabatku, kita taruh seperti ini kawan ya. Nah, kita taruh saja seperti ini. Ini semata-mata agar kita tidak jemu, agar kita tidak bosan melakukannya di lahan sempit, di mana unsur mikrobia tanah, cacing tanah akan banyak berkembang biak, membuat media tanam itu subur. Di lantai 1 kawan, kita bisa membantu mengurangi pemanasan global, juga kita akan mendatangkan, memulihkan kembali satwa-satwa liar jika ada pembuahan berakar tunggang seperti jambu air, burung-burung dan sebagainya. Selain itu juga aman untuk kita konsumsi tanaman sayur-sayuran yang kita sering berikan sampling. Kita tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia seperti penyakit-penyakit daun, kutu putih dan sebagainya. Kita selalu menggunakan semprot air bolak-balik. Itu sangat efektif. Juga kalau ada tanaman yang kurang sehat dari daun, juga kita harus tahu beberapa faktor. Tentu hal itu akan kita ketahui yang lebih dulu adalah perakaran, sebab perakaran itu adalah nyawa sebuah tanaman. Jangan kita menggunakan obat-obat pestisida, mengingat ini di lahan sempit, di lahan lantai 1, perumahan padat. Tidak ada halangan bagi kita, kreatif untuk kita sebagai penghobi mempunyai tanaman buah-buahan berakar tunggang. Dengan saya juga memberikan sharing vegetative care, teknik shutdown dari 90 sampai 180 degree. Dan tentu itu silahkan sahabatku semuanya menyimak dan mencobanya. Kita selalu semangat.
Tanaman sayur kawan bisa dapat pula kita tempatkan di sini. Jangan takut kalau ini padat media, sebab ini banyak kompos daun, juga mikroba tanah akan berkembang di sini sehingga tanaman tetap akan terpenuhinya unsur oksigen. Justru kadang-kadang kita berpikir seperti ini untuk membantu kelembapan. Tentu hal ini sahabatku semuanya bisa dicoba di daerah sahabatku masing-masing, sebab kita punya situasi kondisi tentu berlainan. Mungkin bisa dilakukan dengan tepat, kadang-kadang juga tidak tepat, sebab ini selalu kita robah-robah agar kita punya tanaman hias, juga tanaman sayuran di lahan pot itu tidak bosan dan tidak jemu. Ingat, semuanya adalah perlu air yang cukup, matahari yang cukup. Kita jaga kawan ini agar tidak runtuh ke bawah. Juga ini ada tanaman cili yang masih kecil kawan. Kita coba fullkan matahari di sini. Juga jenis pakis yang kita ambil dari pembenihan kapur putih juga bisa kita tempatkan di sini sobatku. Hati-hati jangan sampai ini tergelincir ke bawah. Jenis tanaman ini bodai atau apa ini, bentul ya. Ini corak hitam berarti ini jenis bentul. Keluarga Caladium family juga bisa kita tempatkan. Nah ini jenis markis kawan, bahasa kita markisa. Itu markis kelihatan dari stek. Tentu dari stek itu tampak apa itu, ini batangnya sangat menua seperti ini. Dan ini metode stek, berbahan benih dari stek. Markis biasanya cepat sekali menuju fase pembungaan. Kita bisa menempatkan di sini, jadi ada lombok, ada markis. Semata-mata kita coba saja membantu kelembapan pada tanaman buah jambu air yang dalam generatif fase kawan. Kita coba saja seperti ini. Kita juga punya tanaman tumbuhan markis juga yang lain-lain. Sisa-sisa kompos bisa kita fullkan sekitaran sini kan, atau mana saja seperti ini. Kita bisa tempatkan full saja banyak kompos daun. Akhirnya nanti tidak perlu kita tanaman di pot menggunakan pupuk kandang yang berlebihan. Dengan terpenuhinya kompos daun-daun lunak, sampah-sampah dapur, kita taruh sebanyak-banyaknya di pot. Dan itu tidak akan membuat media tanam pot itu penuh, tidak kawan. Semua itu akan cepat habis, apalagi melalui rembesan-rembesan, di mana rembesan-rembesan dari pot itu juga saya sering memberikan sharing beberapa
episode yang saya beri judul natrium klorida hebat. Silahkan sahabatku semuanya, apa istilah natrium klorida hebat, beberapa sharing, beberapa bagian-bagian bab-bab yang telah saya lakukan di video-video yang telah lalu. Saya tambahi, saya kurangi, saya sesuaikan situasi dan kondisi, sebab hasil rembesan dari natrium klorida hebat kalau memang sudah telah melalui reaksi-reaksi kimia yang alami. Jadi reaktif kimia itu pada tumbuhan, pemupukan dan lain-lain tetap perlu, kawan. Jadi tidak ada reaktif kimia yang tidak diperlukan. Tetapi beda dengan pembuatan melalui kimia. Nah, ini tentu para ahli nantinya yang sahabatku semuanya boleh menanyakannya tentang hal itu. Walaupun alami, tapi proses kimia tetap selalu ada. Untuk tidak salah paham ya, reaktif kimia semua kehidupan bahkan alami ini juga perjalanan menuju sesuatu juga ada reaktif kimia. Jadi jangan salah paham antara buatan kimia dan reaksi kimia pada alam. Berjalannya waktu, berjalannya sesuatu di alam ini tentu melalui proses-proses kimiawi alami, itu maksudnya. Jadi jangan salah paham antara buatan obat kimia dengan proses kimiawi secara alami, agar tidak menjadikan salah paham. Bangku sendiri juga sebagai manusia tentu tentang pengetahuan ini sangat terbatas, dan sahabatku semua boleh berkonsultasi pada yang ahlinya dan yang berkompeten untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini semata-mata saya utarakan agar tidak menjadi kesalahpahaman.